Shalom, kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak maupun kekasih Tuhan yang ada di berbagai tempat. Mari kita menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh, haleluya. Ku masuk hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh hadir di sini, Kau nyata di sini. Kami menikmati wajah-Mu, kami menikmati semua karya-Mu yang ajaib. Terima kasih, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Anugerah-Mu berlimpah, anugerah-Mu sungguh indah. Kaulah
sembah. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kau penyembuh, pemulih, pembuat mujizat. Pertolonganmu selalu tepat waktu, tak pernah terlambat sedetik pun Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu. Nyata perlindunganmu, nyata pembelaanmu. Terima kasih Tuhan, syukur. Berfirman buat kami, roh, jiwa, tubuh kami siap menyambut firman-Mu, dan kami mau belajar dari firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak maupun kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Biarlah kita semua menikmati damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran kita. Tuhan kekuatan dan perlindungan kita. Nah, malam ini kita lihat dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Alkitab kita menulis hal menghakimi, tapi saya akan sharing tentang jangan menghakimi. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan, kekasih Tuhan yang punya Alkitab juga bisa baca bersama-sama dengan saya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tentu kalau saya tidak menjelaskan dengan detail, kekasih Tuhan sebetulnya sudah tahu, karena firman yang disampaikan oleh Yesus sangat tegas, sangat jelas, dan hal jangan menghakimi itu perlu kita lakukan. Ya, kita ini perlu bercermin, ngilu, ya. Ada satu lagu Jawa campur sari, nginanggaro ngilu, ya, sambil berkinang sambil ngaca, ya, karena betul-betul kita harus bercermin. Alkitab menjelaskan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita tidak ingin dihakimi, janganlah menghakimi. Kita belajar melakukan terlebih dahulu. Jikalau kita ingin diperlakukan baik, jangan memperlakukan buruk. Ya, nanti di beberapa hari mendatang saya akan sharing tentang hal ini lebih detail. Dan cara kita menilai orang, menghakimi itu bicara tentang menilai, mengkritik. Ya, menghakimi, mengkritik, menilai. Kalau kita ini menilai dengan positif, dengan baik, itu objektif. Tapi seringkali ada perasaan dari diri kita melihat sesuatu yang baik, tapi karena kita nggak suka, kita menghakimi, kita menilai, kita mengkritik. Dan kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuat orang lain terluka, sampai pahit hati, kecewa, bahkan meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan apalagi.
Hati-hati lewat kata-kata kita, lewat sikap kita. Mungkin mulut kita nggak ngomong, bibir kita tidak berkata-kata, lidah kita tidak berkata-kata, tapi mungkin mata kita melihat. Ya, mata kita bisa, perilaku kita, sikap kita bisa menghakimi orang lain. Oleh sebab itu betul-betul jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga perkataan, jaga sikap kita. Sekalipun orang yang bersama dengan kita, yang sedang berbicara dengan kita, berbeda pandangan. Sama-sama anak Tuhan aja bisa beda pandangan. Apalagi antara anak Tuhan dan anak hantu. Oh, pasti beda. Nah, kemudian dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu karfos dalam bahasa Yunaninya. Mungkin bagi yang nggak ngerti selumbar itu apa, serpihan. Bahkan diartikan sebagai sehelai rambut. Bayangkan sehelai rambut, serpihan kayu, atau serpihan atau titik, dalam bahasa Inggrisnya speck, titik, bintik. Di mata orang kita bisa tahu, di hidup orang bisa kita tahu, tapi ternyata ada balok di dalam mata kita. Kita nggak tahu. Seringkali kita mudah melihat orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Ingat, kalau kita menjelek-jelekan, belum tentu yang dijelek-jelekan itu jelek, tapi kita membuat yang baik jadi jelek. Kalau kita menghakimi orang, maka kita akan dihakimi dengan cara yang sama. Kalau kita mengukur orang, kita pun akan diukur dengan cara yang sama. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang suka kritik pedas, orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang yang suka menilai dengan negatif, maka kurang lebih kita pun sama. Kalau kita ini kumpul dengan orang-orang yang suka gosip, maka kita pun akan menjadi orang yang digosipkan suatu hari. Kekasih Tuhan, kata selumbar dan balok ini diulang sampai 3 kali. Dan dikatakan dalam ayat yang keempat, juga sampai ayat yang kelima. Dan bicara tentang selumbar dan balok, itu berbicara mengenai hal kecil. Kita mudah menghakimi hal yang kecil dari kehidupan orang lain, sementara kita ini tidak melihat bahwa di dalam diri kita ini ternyata ada balok. Di dalam mata kita ada balok, sementara kita ini bisa menilai bintik kecil saja di hidup orang lain. Kekasih Tuhan, ayo ngilu, ayo bercermin. Kita belum sempurna, tapi lewat kehidupan orang lain kita sedang disempurnakan. Dan bukan berarti kita tidak bergaul dengan semua orang. Kita tetap bergaul dengan semua orang, tapi jaga dengan siapa kita bergaul. Demikianlah kita. Jaga perkataan kita, jaga sikap kita, dan saya percaya yang terutama adalah jaga hati kita. Ayat yang terakhir dikatakan, hai orang munafik. Kalau ada orang suka menjelekan orang lain, suka nuduh orang lain, suka kritik orang lain, berkata-kata pedas, saya yakin hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Hubungannya mungkin dengan keluarganya juga tidak beres. Karena apa? Apa yang ada dari rumah itu keluar dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita juga bergaul dengan Tuhan, demikianlah kita akan wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita banyak baca Alkitab, tapi kalau kelakuan kita, kehidupan kita, sikap kita tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu pun sia-sia. Mari kita belajar bersama-sama, kekasih Tuhan. Maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Kita sama-sama belajar untuk jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, jaga sikap, untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Haleluya. Kami berdoa bersama para kekasih Tuhan, dimanapun para kekasih Tuhan berada, baik yang ada di Cacak, di Banyuwangi, Jawa Timur, bahkan di seluruh negeri. Ketika kami ada di rumah, kami mau belajar untuk melihat orang lain apa adanya, bukan dengan sudut pandang kami sendiri, bukan dengan pikiran kami sendiri,
tapi kami mau belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain, menilai orang lain, menuduh orang lain, mengkritik orang lain tanpa mengerti siapa yang kami kritik, tanpa mengerti siapa yang kami hakimi. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat berpikir yang salah, melihat dengan cara yang salah, berkata-kata dengan cara yang salah kepada seseorang atau kepada beberapa orang. Malam ini ampuni kami, pulihkan kami. Biarlah kami bukan menjadi orang yang menghakimi orang lain, mengangkat diri kami sebagai hakim, tapi biarlah dengan rendah hati kami belajar untuk mengerti orang lain, bukan untuk menjadi penilai, tapi menjadi orang yang belajar memahami orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk belajar mengerti orang lain, karena Tuhan sudah mengerti kami sebelumnya. Tuhan sudah menerima kami apa adanya. Oleh sebab itu kami mau belajar menerima orang lain apa adanya. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan hari-hari ini yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di dalam tubuhnya, baik di dalam fisiknya, psikisnya, jiwanya. Bahkan kami berdoa kekasih Tuhan mengalami kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh, disempurnakan, dipulihkan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang punya sanak saudara famili yang hari-hari ini masuk dalam rumah sakit karena COVID-19 atau di rumah, di karantina, kami berdoa ya Tuhan, mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang khawatir, cemas, ketakutan. Kami berdoa mereka menerima damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk para pengusaha dan para karyawan yang sedang bekerja, juga para wira swastawan dan semua orang yang bekerja. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan pertolongan supaya mereka tetap menjaga kesehatan mereka, tetapi melayani dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang yang bekerja pasti layak mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami berdoa Indonesia mengalami pemulihan lewat kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan melindunginya, memberi hikmat kepadanya, bahkan setiap perintahnya turun sampai ke pelosok-pelosok daerah. Dan kami percaya aparat militer, aparat sipil negara, semua gotong royong bersama dengan para rakyat untuk menghadapi COVID-19. Dan kami percaya negeri Indonesia aman, tertib, damai sejahtera, dijauhkan dari perampokan, dijauhkan dari pencurian, dijauhkan dari mara bahaya lainnya. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami percaya ketika kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunlah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Terus jaga hati. Tuhan Yesus memberkati.